Sabdamu apa bagai air segar. Halo sahabat Santopolus, selamat bertemu kembali di channel ini. Kali ini saya tidak akan memberikan sebuah katekese terhadap Anda, tetapi saya mau menanggapi suara-suara netizen yang bertanya dengan nada sinis tentang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia saat ini. Di media sosial ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ya, mereka ini adalah orang yang pasti adalah orang yang anti-Katolik. Mereka bertanya dengan nada sinis. Untuk apa sih Paus Fransiskus datang ke Indonesia? Apa faedahnya dia berkunjung ke Indonesia saat ini? Katanya dia mau membawa pesan perdamaian. Mengapa dia tidak membawa pesan perdamaian itu misalnya ke Rusia, Ukraina, atau ke Timur Tengah, atau ke Palestina? Karena di sana, orang-orang di sana lebih membutuhkan damai daripada Indonesia. Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan sinis yang sebenarnya nada inilah menolak kedatangan Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia. Nah, kalau Anda bertanya, apa untungnya Paus Fransiskus datang ke Indonesia? Apa faedahnya dia datang ke sini? Jawaban saya adalah sangat banyak untungnya. Paling tidak bagi kami orang Katolik, kunjungan ini sangat bermakna bagi kami. Sebenarnya bukan hanya bagi orang Katolik, kunjungan ini sangat bermakna, tetapi juga bagi negara Indonesia. Karena dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, itu secara tidak langsung mempromosikan Indonesia yang begitu majemuk dan Indonesia yang cinta damai dan toleransi. Sebenarnya dengan berkunjungnya Paus Fransiskus ke Indonesia itu secara langsung membawa dampak yang luar biasa karena begitu banyak orang yang akan memandang Indonesia saat ini. Banyak negara akan tertuju kepada Indonesia. Miliaran mata menuju Indonesia. Karena Paus Fransiskus itu bukan hanya pemimpin dari 10 juta orang, ratusan juta orang. Tidak, tetapi 1,2 miliar orang yang ada di bawah pimpinan beliau. Jadi kedatangan beliau itu sangat berdampak besar. Memang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini tidak membawa investasi yang luar biasa kepada Indonesia. Akan tetapi dia membawa pesan perdamaian. Masalah kamu menerima pesan perdamaian itu atau tidak, itu urusan kamu. Yang penting, Paus Fransiskus sebagai murid atau perpanjangan tangan para rasul telah menyampaikan pesan perdamaian itu. Sama seperti yang Yesus katakan atau perintahkan kepada para murid pada zaman dahulu. Ketika pada saat itu, Yesus mengutus para muridnya pergi ke berbagai tempat, Yesus berpesan kepada mereka, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi kamu. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, maka salammu, damaimu itu akan tinggal padanya. Namun, jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Ini ada dalam Lukas 10 ayat 6-7. Jadi dari pernyataan ini jelas bahwa pesan perdamaian itulah pesan yang harus dipromosikan oleh murid-murid Kristus. Terlepas dari orang menerima pesan perdamaian itu atau tidak, itu urusan dia. Jadi begitu ya, saudara-saudari, kedatangan atau kunjungan Paus ke Indonesia ataupun ke negara-negara lainnya memang tidak membawa investasi yang luar biasa. Akan tetapi, Paus Fransiskus membawa pesan perdamaian. Karena sebenarnya manusia saat ini di zaman ini sangat membutuhkan rasa damai dalam hidupnya. Salah satu ya ini contoh orang-orang yang nyinyir-nyinyir itu adalah orang yang sebenarnya membutuhkan rasa damai. Karena orang yang suka nyinyir-nyinyir itulah gambaran dari manusia yang tidak mengalami kedamaian di dalam hidupnya. Begitu ya. Salam, sampai ketemu di episode selanjutnya.